sahabat-sahabat Offset yang terkasih. Apa kabar? Hari ini saya akan membawakan tema menjadi pengikut Yesus. Bacaan diambil dari Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi seorang Kristiani, menjadi pengikut Tuhan, kita harus selalu berubah, dipimpin oleh Roh Kudus di dalam jalan-jalan yang terkadang tidak terduga. Terkadang di jalan salib yang berat, yang kita tidak ingin pergi dan juga ingin kita jauhi. Kita diajak, diundang untuk berani memikul salib. Kita mencari pengharapan yang kerap kali salah di dalam hidup yang bebas dari penderitaan. Jika kita seorang Kristiani, kita mencari Yesus atau mencari gereja atau iman hanya karena kita ingin mencari kepuasan diri sendiri atau karena kita ingin mencari solusi untuk masalah-masalah kita, maka kita akan kecewa. Inilah saatnya kita mencari Yesus agar kita memperoleh kekuatan untuk memikul salib yang diberikan kepada kita dan berjalan bersama dengan Dia. Ingatlah, salib yang kita tanggung tidak lebih besar dari kekuatan kita. Jadi kita masih dapat menanggungnya, menanggung salib yang kita alami, kita rasakan di dalam hidup kita. Jika kita mau menanggungnya dengan sukacita, kita akan berjumpa dengan Tuhan di tengah penderitaan. Sebab salib akan selalu ada bersama dan menyertai kita. Dalam bacaan pertama, kita mendengar dari kitab Yeremia. Ia menggambarkan pergumulan atau gejolak batin seorang nabi. Secara khusus, perasaannya di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita mendengar Nabi Yeremia mengalami pergumulan batin antara cara dan tawaran duniawi dengan cara atau tawaran rohani. Memilih tawaran duniawi daripada tawaran Allah atau kehendak Allah malah akan membodohi dirinya sendiri. Kita juga melihat bagaimana Yeremia komplain akan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagai seorang nabi dan juga derita yang ia alami karena ia berbicara atas nama Allah. Di sini kita merefleksikan peran seorang nabi yang selalu menyuarakan kebenaran meskipun hal ini tidak membuat dia populer. Setelah pengakuan Petrus dalam Injil hari ini, Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan, ia mulai berbicara secara terbuka mengenai kematiannya. Yesus menyampaikan kepada muridnya prediksi pertama akan Mesias yang menderita. Ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dengan kata lain, Yesus menyatakan kepada para murid bahwa Yesus adalah Mesias yang harus mengalami penghinaan, rendahan,
penderitaan dan kematian di tangan otoritas Yahudi di Yerusalem. Dan lewat penderitaannya, orang akan mengalami keselamatan. Petrus yang adalah murid Tuhan, ia tidak dapat memahami dan menangkap mengapa Yesus harus menderita, mati, dan pada hari ketiga bangkit lagi. Karenanya Petrus menegur Yesus dan hingga ia mendapat koreksi ajaran tentang salib. Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa mereka harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti dia untuk menjadi pengikutnya. Di sini jelas Yesus memperjelas bahwa ia akan memikul salib dan para muridnya harus bersedia untuk mengikutinya jika mereka mau menjadi pengikutnya. Dalam kisah ini kita melihat kesalahan Petrus bahwa ia belum berpikir seperti seorang murid Yesus yang otentik, yang sejati. Ia masih berpikir seperti manusia biasa atau manusia pada umumnya. Karena itu Yesus menegur Petrus secara keras. "Menyala engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia." Dengan mengatakan, "Engkau Mesias, putra Allah yang hidup." Dan ia yang diberikan dasar pendirian gereja oleh Yesus dengan berkata, "Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Kodrat manusiawi Petrus masih tetap sama dan tidak berubah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan hari ini, lantas pesan apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama, salib adalah bagian dari hidup kita yang tidak mungkin kita elakkan selagi kita masih hidup. Sebagai pengikut Tuhan, kita mesti bersedia mengikuti pemimpin kita, yakni Yesus sendiri, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan nyata. Kita mengikuti jejak Yesus dan berjalan bersamanya dalam persiaran hidup kedua. Seperti Nabi Yeremia yang mengalami pergumulan dan pergulatan batin. Dalam hidup ini, kita juga bisa mengalami pergumulan dan juga pergulatan batin. Di dalam situasi pergumulan dan juga pergulatan batin, kita diajak dan diundang untuk senantiasa berani meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan sendiri dan membiarkan Tuhan tetap berkarya dan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.